Bab 364, Puncak Es Terlarang. Di mana ini? Bei saat ini sedang berdiri di tengah jalan yang ramai. Melihat ini, dia dengan cepat mempertanyakan sekelilingnya, karena tempat ini tidak dikenalnya. Namun, dia telah dibawa ke sini setelah lampu keemasan menyala. Tiba-tiba, cahaya redup menyala, dan sosok diam-diam muncul di depannya. Bei, sebuah suara lembut bertanya. Bei memusatkan pandangannya pada orang itu. Yang dia lihat hanyalah wajah tersenyum dan tampan. Dia tidak bisa menggambarkan perasaannya ketika dia melihat siapa itu. Orang ini memiliki rambut biru langit yang panjang, mengalir, sementara mata biru mereka mengandung tatapan sedalam dan tak terbatas seperti samudera. Dia mengungkapkan senyum lembut di wajahnya yang membuatnya tampak sangat dapat diandalkan. Ikuti aku. Orang itu perlahan berbalik. Hanya dalam satu langkah, dia sudah bergerak lebih dari 10 meter ke depan. Meskipun Bei tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia sejernih kristal bahwa dia dalam ilusi lembah peminta cinta Yin Yang. Dia dengan cepat mengikuti orang yang baru saja muncul. Pria itu tidak berjalan terlalu cepat atau terlalu lambat, dia bergerak dengan kecepatan yang bisa dia ikuti dengan nyaman. Anehnya, para pengamat tampaknya tidak memperhatikan langkah cepat mereka. Siapa sebenarnya orang ini? Bei bertanya-tanya saat dia bergerak. Akhirnya, pria itu berhenti di luar sebuah rumah. Dia mendorong pintu terbuka, sebelum masuk. Bei buru-buru mengikutinya ke dalam. Halaman rumah itu sangat sunyi. Segala sesuatu tentang itu juga tampak sangat damai. Bahkan suara burung atau serangga tidak dapat didengar. Pria itu menuntun Bei ke aula utama rumah ini. Setelah melewati aula tengah, mereka melangkah ke halaman belakang, dan akhirnya sampai di sebuah ruangan. Lelaki itu memberi isyarat kepada Bei dan menunjuk ke ruangan itu. Bei tanpa sadar berjalan menuju ruangan. Pintunya sudah terbuka. Ketika dia mengintip, tubuhnya bergetar hebat. Xiaoya, Bei berteriak, sebelum langsung masuk ke kamar. Ya, ada seorang wanita duduk bersila di atas tempat tidur di dalam ruangan ini. Tubuhnya saat ini berkedip dengan cahaya hitam kebiruan. Rambutnya mengalir di belakangnya, sementara ekspresinya tenang, meskipun sedikit pucat. Dia adalah Tangya, Xiaoya. Bei menyerbu ke arahnya dan mengangkat tangannya untuk meraih bahunya. Namun, dia hanya menangkap udara. Setelah beberapa saat, Bei terpana menyadari bahwa tangannya telah menembus tubuh Tangya. Mengapa? Kenapa saya ilusi? Xiaoya, Bei, yang biasanya tenang dan halus, mulai mengalami luapan emosi. Dia ingin memeluknya, dia ingin memeluk tubuh rampingnya, memeluknya, dan menggunakan panas tubuhnya untuk menghangatkan tubuh sedingin esnya. Segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba sedikit berubah. Tangya secara bertahap menghilang, diikuti oleh rumah menghilang, dan akhirnya semua yang ada di sekitarnya menghilang. Setelah ini, bunga merah muda besar dengan aroma bunga yang menyegarkan memasuki visi Bei. Bunga ini berubah menjadi lingkaran cahaya sebelum menyebar. Setelah ini, ia melihat bola biru berkilau dan sejernih kristal menggantikannya. Itu terlihat seperti memiliki perpanjangan kristal, namun sepertinya itu memiliki daun juga. Segala sesuatu di sekelilingnya berubah ilusi lagi. Gelombang pusing yang kuat melanda Bei, dan dia kehilangan kesadaran. Oh, kenapa saya di sini? Bukankah tempat ini sudah hancur? Heika itu tercengang ketika dia melihat sekelilingnya. Lingkungannya dipenuhi dengan logam. Ada cahaya dan aroma logam, yang membantunya segera mengenali bahwa ini adalah institut penelitian bawah tanah dari Illustrious Virtue Hall. Baik dia dan Huo Yuhao pernah menghabiskan waktu lama di lembaga penelitian ini. Namun, itu benar-benar kosong sekarang. Keluar, Suhe, sebuah suara seram bergema. Saat dia mendengar kata-kata, Suhe, Heika itu bergidik. Dia dengan enggan berbalik ke arah suara itu. Dia melihat Su Tianran, yang perlahan datang mendekatinya di kursi rodanya. Su Tianran mengenakan ekspresi menyendiri di wajahnya, dan beberapa pria bertopeng hitam mengikutinya. Mereka semua mengungkapkan aura kuat dari tubuh mereka. Heika itu perlahan berdiri. Pada saat ini, dia sangat tenang. Su Tianran tersenyum dan berkata, aku yakin kamu tidak mengharapkan ini, kan? Suhe, kita benar-benar bertemu dalam keadaan seperti itu. Aku tidak berharap bajingan sepertimu bisa selamat. Hari ini, kita benar-benar dapat mengejar ketinggalan sebagai saudara. Bagaimana kabarmu selama ini? Sebagai kakak lelaki Anda,
saya benar-benar tidak merawat Anda dengan baik. Petik 2. He Kaitu menggertakkan giginya dan berkata, Su Tianran, aku akan membunuhmu. Begitu dia berteriak, dia sepertinya lupa bahwa dia adalah seorang insinyur jiwa, dan melompat langsung ke arah Su Tianran. Su Tianran memasang ekspresi menghina di wajahnya. Dia mengangkat tangannya dan He Kaitu terlempar ke udara, menabrak meja tempa di belakangnya. Ketika dia mendarat, dia dalam kesakitan luar biasa, dan bahkan tidak bisa berdiri lagi. Kau akan membalas dendam sendirian. Seluruh Sun Moon Empire berada di bawah kendali saya sekarang. Ya, seorang anak lelaki harus membayar hutang ayahnya, tetapi itu mencakup kemampuan untuk melakukannya terlebih dahulu. Ayah saya kejam ketika dia membantai seluruh keluarga Anda. Saya masih ingat dengan jelas bagaimana dia menusuk adik perempuan Anda dengan tombaknya. Pandangan putus asa dan menyedihkan di matanya. Namun, apa yang bisa Anda lakukan? Apa yang bisa Anda lakukan sebagai kakak laki-lakinya? Bisakah Anda menyelamatkannya? Kamu tidak bisa. Anda tidak memiliki kemampuan, benarkan? Sebenarnya, bukankah kamu berpikir bahwa hidup lebih menyakitkan daripada mati? Anda telah membawa kebencian ini selama bertahun-tahun. Seberapa melelahkan harusnya hidup Anda? Itu akan lebih baik jika kamu mati. Semuanya akan berakhir ketika Anda mati. Ayahmu bodoh, dia ingin mempertahankan perjanjian sebelumnya, tetapi tidak mau meningkatkan pengembangan alat jiwa dengan mengubah produk eksperimental menjadi senjata, juga tidak memulai perang dan mendapatkan kembali apa yang menjadi milik Kekaisaran Sun Moon. Dia tidak cocok menjadi kaisar. Meskipun saya tidak begitu puas bahwa ayah saya sudah hidup begitu lama, saya harus mengakui bahwa dia telah berhasil. Mengganti ayahmu adalah pencapaian terbesar dalam hidupnya, dan itu telah membereskan semua rintangan di depanku. Masa depan benua Douluo adalah milikku, Su Tianran. Itu milik Sun Moon Empire. Setelah saya menaklukkan benua ini, saya akan mengubah namanya menjadi Sun Moon Continent. Aku ingin kata-kata, benua Douluo, lenyap sepenuhnya dari dunia ini. Petik 2. Semakin banyak Su Tianran berbicara, semakin fanatiknya dia. Dia tampak persis seperti penjahat-jahat saat dia duduk di sana. He Kaitu berjuang dari tanah, matanya sudah benar-benar merah. Kebencian yang selalu dia tekan telah sepenuhnya dilepaskan pada saat ini. Dia mengeluarkan raungan kemarahan buas, sebelum menyerbu Su Tianran lagi seperti harimau gila. Su Tianran sama sekali tidak terganggu dengan ini. Dia mengangkat tangannya sekali lagi dan melemparkannya kembali sekali lagi. Mati, sekarat akan mengakhiri segalanya. Sangat disayangkan bahwa Anda tidak akan bisa melihat seberapa makmur benua Sun Moon di masa depan. Ketika Anda mencapai akhirat, ingatlah untuk memberitahu ayah Anda yang sudah meninggal bahwa penguasa yang tidak tahu cara menyerang tidak layak menjadi ayah. Mintalah dia untuk bertobat di sana. Petik 2. He Kaitu berada di bawah tekanan besar sekarang, tetapi sebuah suara tiba-tiba menjerit, tidak. Aku tidak akan membiarkanmu menyakitinya. Dan sesosok tubuh yang lembut tiba-tiba muncul di depannya. He Kaitu melihat 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu, 4 hitam dan 1 merah, yang sangat menyilaukan. Xiao Xiao, kapan Xiao Xiao menjadi gelar Douluo? Saat ini, Xiao Xiao tampaknya sudah dewasa, dan sosoknya menjadi lebih ramping. Dia tampaknya memiliki aura heroik yang lebih besar dan keanggunan yang lebih dewasa tentang dirinya sekarang. Begitu dia mengangkat tangan kanannya, seberkas cahaya gelap keemasan menyilaukan turun dari langit. Tiba-tiba, semuanya mulai bergetar. Sinar cahaya keemasan gelap itu mirip dengan meteor yang sangat besar yang melanda Su Tianran dan orang-orang bertopeng di belakangnya. Ledakan, sinar cahaya meledak dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Ledakan yang mengerikan mengubah segala sesuatu di sekitarnya menjadi bubuk. Aula kebajikan terkenal menghilang. Semuanya menghilang. Satu-satunya yang tersisa adalah depresi besar yang tersisa, serta jeritan tragis yang ditinggalkan oleh Su Tianran dan para pria bertopeng. He Kaitu linglung saat dia memandang Xiao Xiao. Rasa sakit fisik yang dia rasakan sepertinya telah menghilang. Pada saat dia merangkak, dia sudah berbalik. Kaitu, air mata mengalir di wajahnya, berkilau di bawah iluminasi cincin jiwanya. Kenapa kamu begitu konyol? Kenapa kau tidak memberitahuku tentang kebencian di hatimu? Mengapa Anda tidak membiarkan saya berbagi beban Anda? Apakah aku bukan istrimu? Petik 2. Xiao Xiao, menipu. Meskipun kamu tidak tampan atau romantis, aku tidak pernah membenci kamu untuk apapun ketika aku memutuskan untuk bersama dengan kamu. Kaitu, idiot.
Di masa depan, Anda harus berbagi rasa sakit dengan saya, apapun yang terjadi. Musuhmu akan menjadi musuhku. Petik 2. Xiao Xiao sudah melompat ke pelukan He Keitu saat dia berbicara. Dia memeluk tubuh berototnya dengan erat. Air mata mengalir tak terkendali ke wajah He Keitu. Xiao Xiao, Xiao Xiao, Xiao Xiao. Tanda pisah, tanda pisah. Hembusan angin dingin bertiup saat kepingan salju melayang di udara. Itu benar-benar putih di mana-mana. Salju beterbangan di udara, dan tanahnya benar-benar beku. Terletak di puncak gunung, ada luas permukaan kurang dari 200 meter persegi. Ada lapisan salju tebal di tanah. Tidak hanya dingin, tetapi juga sangat sulit. Ada dua orang yang tampak identik di puncak gunung sekarang. Mata dan rambut mereka biru pucat, dan mereka berdua sangat menggerahkan. Di mana ini? Wang Donger agak bingung ketika dia melihat Wang Qiwer di seberangnya. Wang Qiwer tampaknya telah merasakan sesuatu. Dia tampak sangat galak saat dia memindai lingkungan mereka. Ini adalah lokasi petualangan ketulusanmu, pertarungan terakhir di puncak-puncak sedingin es ini. Huo Yuhao akan pergi ke siapapun yang menang. Suara yang menyendiri menyuarakan di udara. Wang Donger menegakkan pandangannya. Bisakah masalah hati benar-benar diselesaikan melalui kekerasan? Ini cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Kalian berdua terlihat sama, dan sama-sama luar biasa. Namun, hanya satu dari kalian yang bisa bersamanya. Orang yang selamat akan memiliki hak untuk tetap bersamanya, dia tidak akan tahu apa yang terjadi. Hari ini, hanya satu dari kalian yang bisa meninggalkan sini hidup-hidup. Ada gunung es yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Anda. Jika tidak ada dari kalian yang mati, kalian berdua akan tetap di sini selamanya. Petik 2. Wang Donger dan Wang Qiwer bergerak pada saat yang sama. Mereka tidak saling menagih satu sama lain. Sebaliknya, mereka berbalik dan bergegas menuju tepi puncak es mereka untuk melihat ke bawah. Bahkan dengan karakternya yang dingin, ekspresi Wang Qiwer berubah drastis saat dia menatap ke bawah. Mereka berada di puncak es yang berdiri bebas. Hanya ada lembah yang dalam di bawahnya, kedalamannya tidak bisa ditentukan. Hembusan angin dingin terus bertiup ke atas. Bahkan saat dia melirik ke bawah, Wang Qiwer bisa merasakan tubuhnya berubah kaku. Ya, ini adalah zona terlarang. Itu adalah zona terlarang tanpa pelarian. Dibandingkan dengan Wang Qiwer, Wang Donger tampak sangat tenang begitu dia melirik ke bawah. Dia perlahan berjalan menuju Wang Qiwer dan duduk di tengah-tengah puncak es. Qiwer, mari kita bicara. Wang Donger menunjuk Wang Qiwer. Wang Qiwer mendapatkan kembali tatapannya yang dingin dan serius dan duduk 5 meter di depan Wang Donger. Apa yang ingin kamu katakan? Tentang seberapa besar dia mencintaimu? Dia bertanya dengan dingin. Wang Donger menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan dia. Mari kita bicara tentang kita. Mari kita bicara tentang tempat ini, tentang Yin Yang Love Quarrying Valley. Petik 2. Mata Wang Qiwer cerah dan dia berkata dengan mengejek, memang. Tidak perlu membicarakannya. Anda selalu menjadi pemenang baginya. Apalagi yang bisa dibicarakan? Bahkan jika aku akan membunuhmu sekarang, apakah dia akan pernah jatuh cinta padaku? Tidak, meskipun aku belum menghabiskan banyak waktu bersamanya dibandingkan dengan kamu, aku yakin dia tidak akan bersamaku bahkan setelah kamu mati. Petik 2. Wang Donger mengerutkan alisnya. Qiwer, ada apa? Wang Qiwer menggelengkan kepalanya. Saya baik-baik saja. Wang Donger mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan menghirup udara segar. Kita tidak akan berada dalam bahaya. Sementara tempat ini seharusnya dipenuhi dengan kematian, sebenarnya penuh dengan belas kasih. Jika Anda tulus, Anda tidak akan dihukum. Petik 2. Apa? Wang Qiwer mengangkat kepalanya dan menatap Wang Donger dengan ragu. Tidak bisakah kau memberitahumu? Wang Donger berkata dengan percaya diri, itu berusaha membantu kita memperbaiki hubungan kita. Itu lembah peminta cinta Yin Yang, bukan lembah penghancur cinta Yin Yang. Itu hanya membenci mereka yang berpaling dari cinta. Itu terbukti dari masalah yang ditimbulkan kami. Kami hanya menyelamatkan orang, kami tidak membunuh orang. Petik 2. Itu sebabnya jelas bahwa ini adalah ujian apakah kita peduli satu sama lain. Wang Qiwer menjadi normal kembali. Lalu bagaimana kita meninggalkan tempat ini? Wang Donger menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku juga tidak tahu. Mari kita pergi. Jika lembah pertanyaan cinta menguji kita, bagaimana mungkin dia tidak mengujinya? Tidakkah menurutmu itu aneh? Menurutmu di mana Yu Hao?
Petik 2. Wang Qiwer mengerutkan alisnya. Kamu pintar dan tenang. Tapi, Wang Donger tersenyum. Tidak ada tapi. Apa yang ada untuk dipamerkan di depan pria Anda? Dia adalah surga saya. Petik 2. Bab 365, berjuang demi kebahagiaan. Dia adalah surga saya. 3 kata sederhana ini memberikan pukulan besar bagi Wang Qiwer. Dia menatap Wang Donger dengan bingung, tidak menanggapi selama beberapa waktu. Wang Donger merasa sedikit aneh ketika dia melihat ke belakang. Apakah aku salah? Tatapan Wang Qiwer tiba-tiba berubah lembut. Mungkin kamu benar. Ini mungkin juga alasan mengapa aku tidak akan pernah bisa membandingkanmu dalam hatinya. Petik 2. Wang Donger menggelengkan kepalanya dan berkata, kurasa tidak. Perbedaan antara kami hanyalah waktu yang kami temui. Saya hanya bertemu dia dulu, jadi saya berhasil menempati tempat di hatinya. Lain, Anda pasti akan mampu mendapatkan ketertarikannya, mengingat bakat Anda. Jika Anda tidak bisa, dia tidak akan menjadi pria normal. Ketika dia mengatakan ini, Wang Donger tidak bisa menahan tawa. Saat dia menatap wajah yang identik namun lebih dingin di depannya, Wang Donger dalam suasana hati yang damai dan aneh. Wang Qiwer mengejek dirinya sendiri. Tidak, kamu tidak mengerti. Sebenarnya, saya sudah kalah pada awalnya, dan sangat kehilangan itu. Saya tidak bisa dibandingkan dengan Anda, apapun yang terjadi. Petik 2. Wang Donger tertegun. Sister Qiwer, saya akan berpikir Anda adalah kakak saya yang sudah lama hilang jika bukan karena fakta bahwa saya tahu saya satu-satunya anak di keluarga saya. Kami hanya terlihat terlalu mirip. Petik 2. Wang Qiwer tiba-tiba menjadi gelisah. Mungkin aku salah. Atau mungkin saya seharusnya tidak melakukan apa yang saya lakukan sejak awal. Tapi, jika aku bertemu dengannya sebelumnya, sebelum kamu mengungkapkan identitasmu padanya, aku mungkin benar-benar memiliki secercah harapan. Petik 2. Wang Donger bingung. Saudari Qiwer, mengapa saya tidak bisa mengerti apa yang Anda katakan? Wang Qiwer diam-diam menggelengkan kepalanya dan terus berbicara pada dirinya sendiri. Sebenarnya, itu juga karena aku tidak pernah mengerti hatiku sendiri. Akan lebih bagus jika saya melakukannya. Atau mungkin aku seharusnya tidak keluar untuk menemukannya. Aku salah, saya selalu salah. Petik 2. Wang Donger berhenti berbicara, dan hanya mendengarkannya berbicara diam-diam. Apakah Anda bingung dengan apa yang saya katakan? Wang Qiwer tertawa, tawanya membawa nada sarkastik yang aneh. Namun, dia bersikap sarkastik pada dirinya sendiri. Wang Donger sedikit mengangguk. Wang Qiwer terkekeh dan berkata, tidak ada kebetulan di dunia ini. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kita akan sangat mirip jika darah kita tidak berasal dari tempat yang sama? Tidakkah kamu berpikir bahwa aku terlihat sangat seperti Dewi Cahaya yang dia pegang di dalam hatinya? Petik 2. Wang Donger bingung. Kakak Qiwer, apa maksudmu? Wang Qiwer berkata, penampilan saya berasal dari Anda. Atau lebih tepatnya, itu datang dari proyeksi Anda yang tercetak paling dalam di hatinya, dan yang ia penuhi dengan cinta. Itulah alasan mengapa saya mengubah diri saya menjadi penampilan ini dan muncul di depannya. Namun, saya tidak berharap apa yang disebut kakak perempuan Anda itu salah, itu sebenarnya kamu. Proyeksi dalam hatinya ini sebenarnya mewakili Anda ketika Anda tumbuh dewasa. Petik 2. Wang Donger akhirnya tidak bisa tetap duduk lagi. Dia tiba-tiba berdiri, dan menatap Wang Qiwer, tertegun. Qiwer, apa yang kamu bicarakan? Kamu, apakah kamu terlihat asli atau palsu? Petik 2. Seringai Wang Qiwer semakin lebar saat dia berkata, kamu sudah meragukan saya sejak lama, apakah saya benar? Sebenarnya, mereka tidak benar-benar palsu. Mereka cukup nyata. Satu-satunya hal yang saya lakukan adalah menetapkan identitas ini. Apakah kamu tahu mengapa aku memberitahumu semua ini? Itu karena aku tiba-tiba merasa ingin menjadi egois sekali. Hari ini, hanya satu dari kita yang bisa hidup untuk melihatnya lagi. Jika aku bisa membunuhmu, aku mungkin hanya punya kesempatan, betapapun kecilnya, bersamanya. Saya masih bisa meyakinkan dia untuk menerima saya melalui kerja keras saya. Namun, jika saya tidak melakukan ini, saya tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Maaf, Donger, saya hanya pernah mencintainya dalam hidup saya. Saat aku jatuh cinta padanya adalah ketika dia mengabaikan segalanya dan menelan air panas dari Sun Spring yang menyala-nyala. Tahukah Anda bahwa ia hampir mati setelah ia memetik rumput kerinduan untuk Anda?
Saya menyelamatkannya karena ada rumput hati kerinduan di dekatnya yang saya petik untuknya. Saya memberinya makan, jika tidak, dia tidak akan bisa kembali hidup-hidup untuk melihatmu lagi. Cinta adalah hal yang egois dan posesif. Dia mati untukmu di kehidupan masa lalunya, kehidupan yang dia miliki sekarang diberikan kepadanya oleh kerinduan keretakan hati yang kuambil. Dia seharusnya menjadi milikku. Aku mencintainya, saya benar-benar mencintainya. Petik 2. Senyum Wang Qiwer berubah menjadi air mata. Dia terus duduk di tempatnya, tetapi air mata sudah memenuhi wajahnya. Wang Donger terdiam saat melihat air mata Wang Qiwer. Namun, tidak ada kejutan atau permusuhan di matanya. Dia dengan lembut menurunkan pinggangnya dan membungkuk ke Wang Qiwer. Qiwer, terima kasih. Terima kasih telah membiarkan Yu Hao bertahan hidup. Jika bukan karena kamu, dia akan mati untukku. Aku bisa merasakan cintamu padanya, sangat tulus. Namun, saya memiliki gairah dan cinta yang sama untuknya. Kamu benar, atau lebih tepatnya, lembah pertanyaan cinta Yin yang ini benar. Dari kami berdua, hanya satu yang bisa tetap bersamanya. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, saya percaya bahwa kami berdua akan tetap memperlakukannya dengan baik dan mencintainya dengan baik. Lebih tenang, saya hanya punya satu permintaan. Jika Anda menang, dan jika Anda bisa, silakan berubah menjadi saya untuk terus mencintainya. Saya tidak ingin dia meratapi kematianku. Bisakah kamu melakukannya? Petik 2. Air mata Wang Qiwer tiba-tiba berhenti mengalir, dan dia menggelengkan kepalanya diam-diam. Transformasi saya final, saya hanya bisa melakukannya sekali. Apalagi kamu adalah kamu, dan aku adalah aku. Anda adalah Wang Donger, dan saya Wang Qiwer. Saya ingin dia mencintai saya. Petik 2. Wang Donger bertanya, kalau begitu, jika aku mati, jangan katakan padanya bagaimana aku mati. Katakan saja padanya bahwa saya hilang. Dengan cara ini, setidaknya dia masih akan menemukan beberapa istirahat di dalam hatinya. Di masa depan, Anda harus mencintainya dan perlahan-lahan mentransfer cintanya untuk saya untuk diri sendiri. Petik 2. Wang Qiwer membuka lebar matanya, pupil matanya melebar. Dia meraung, mengapa kamu mengatakan semua ini? Apakah Anda mencoba membuat tekad saya goyah? Bermimpilah. Ketika dia berbicara, dia melompat dari tanah. Tombak naga emasnya langsung muncul di tangannya, berubah menjadi seberkas cahaya keemasan saat menembus ke arah Wang Donger. Tombaknya kelihatannya dikelilingi oleh ular emas yang tak terhitung jumlahnya dan membentuk naga emas besar, aura dominannya tampaknya menembus langit dan bumi. Tiba-tiba, segala sesuatu di sekitarnya menjadi redup. Tombak ini tampaknya mencakup semua kemarahan internal Wang Qiwer dan kegigihannya terhadap cintanya. Cahaya menyilaukan bersinar dari punggung Wang Donger. Dia menunjuk jari-jari kakinya sedikit ke tanah, sebelum dia melayang ke udara. Sayap Dewi Cahaya terbuka dan mendorongnya mundur seolah-olah dia meluncur di atas air. Kuning, ungu, ungu, hitam, hitam, hitam. 6 cincin jiwa mulai bersinar. Cincin jiwa keduanya bersinar terang, dan garis-garis yang tak terhitung jumlahnya dari cahaya of the Butterfly Goddess dilepaskan dari sayap kupu-kupu untuk menyerang naga emas yang datang ke arahnya. Boom yang luar biasa mengguncang udara. Wang Donger mundur saat Wang Qiwer mengarahkan tombaknya ke arahnya saat mengejarnya. Dalam sekejap mata, Wang Donger sudah dipaksa ke satu ujung puncak es. Tiba-tiba, tubuh Wang Donger tenggelam dan lampu di belakangnya ditarik. Sebaliknya, palu hitam pekat muncul di tangannya. Menyapu, dang, diikuti oleh suara menusuk, tombak Wang Qiwer mengungkapkan bentuknya. Namun, kekuatan palu itu tidak cukup untuk memaksanya pergi sepenuhnya. Itu hanya terlempar dari tubuh Wang Donger. Cahaya berdarah muncul saat tombak itu menusuk lengan kiri Wang Donger, menusuknya. Tiba-tiba, kemampuan mengerikan yang melahap kehidupan dari tombak naga emas diaktifkan sepenuhnya. Namun, lingkaran cahaya emas bersinar dari lengan kiri Wang Donger. Itu adalah kekuatan dari Golden Light Left Ambon, yang menjaga tombak dari melahap energi kehidupan Wang Donger. Namun, lengan Wang Donger masih cepat hilang warnanya. Kenapa? Tatapan Wang Qiwer tajam ketika dia menatap Wang Donger dengan kejam. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menyakiti Wang Donger dengan satu serangan ini karena kemampuannya. Bahkan jika ada celah di antara mereka, itu tidak besar. Meskipun Wang Donger tidak memiliki jiwa bela diri ultimate, dia memiliki jiwa bela diri kembar. Dalam hal kultivasi, dia juga tidak kalah. Wang Donger tersenyum sedikit.
Terima pemogokan ini sebagai pembayaran untuk menyelamatkan Yu Hao. Namun, jangan khawatir, saya tidak akan menyerah pada pertarungan ini. Sebaliknya, saya masih akan berjuang untuk kebahagiaan saya. Setelah menderita serangan ini, saya merasa lebih nyaman berjuang untuk kebahagiaan saya. Ayo, Qiwer, tunjukkan pada saya yang terbaik yang Anda punya. Petik 2. Saat dia berbicara, mata Wang Donger cerah. Matanya yang biru pucat berubah menjadi biru sepenuhnya, dan Clear Sky Hammer-nya menghilang. Sekali lagi, sayap Dewi Kupu-Kupu miliknya muncul. Setelah ini, dia berubah menjadi seberkas cahaya emas kebiru-biruan dan naik ke udara. Wang Qiwer hanya merasakan tombaknya sedikit bergetar sebelum Wang Donger membebaskan diri darinya. Setelah ini, seberkas cahaya emas kebiruan melonjak ke langit. Itu adalah keterampilan jiwa ke-6 Wang Donger, tari Dewi Kupu-Kupu. Wang Donger pernah menggunakannya melawan Yan Feng. Meskipun dia adalah sage jiwa dan naga tulang, dia hampir dikalahkan oleh Dance Butterfly Goddess-nya. Kali ini, Wang Donger menggunakannya di awal pertarungan. Qiwer, berhati-hatilah. Saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Suara Wang Donger tiba-tiba bergema. Wang Qiwer marah besar. Siapa yang butuh belas kasihanmu? Dia berjongkok, sebelum menembak ke atas seperti panah emas. Cincin jiwa ke-6-nya bersinar ketika dia menembak dan melepaskan keterampilan jiwa ke-6-nya, Bloodlust Golden Dragon. Dia telah memutuskan untuk mengadu keterampilan jiwa ke-6-nya dengan keterampilan jiwa ke-6 Wang Donger. Wang Qiwer seperti dewi perang saat ini, dia memiliki naluri alami untuk berkelahi. Ketika dia menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda tentang Wang Donger, dia dengan cepat meningkatkan kekuatan bertarungnya secara maksimal. Seekor naga emas yang tampak marah melilit tubuhnya saat muncul. Perlahan-lahan naik di sepanjang poros Golden Dragon Spear. Kekuatan ledakan seketika itu seolah merobek seluruh langit. Wang Donger bersinar terang dengan cahaya menyilaukan ketika dia berhenti di udara. Setelah ini, cahaya yang tersebar, dan tak terhitung, Dewi Kupu-Kupu Radiant kecil tiba-tiba tersebar, sebelum tiba-tiba mulai menelan Wang Qiwer. Tari Dewi Kupu-Kupu. Ini memang tari kupu-kupu Dewi Wang Donger. Raungan naga nyaring menggema, dan cincin jiwa kelima Wang Qiwer langsung menyala. Wang Donger telah menggunakan keterampilan terkuatnya segera. Meskipun Wang Qiwer tidak tahu niatnya, dia masih bertekad untuk mengadu keahliannya yang paling kuat melawan Wang Donger. Kombinasi Bloodlust Golden Dragon-nya dan Golden Dragon's Roar adalah pasangan keterampilan jiwa terkuat yang bisa dia bentuk. Koiling Golden Dragon langsung tumbuh lebih besar, dan mulai menutupi tubuh Wang Qiwer sepenuhnya. Matanya benar-benar merah sekarang, menandai pertanda haus darah. Seluruh puncak es diterangi oleh cahaya yang keluar dari tubuhnya. Dewi Kupu-Kupu Radiant yang tak terhitung jumlahnya seperti awan emas kebiru-biruan yang menyilaukan pada Wang Qiwer, sedangkan naga emas yang melingkar menerjang ke arah mereka seolah-olah sedang mencari cahaya. Ketika kedua belah pihak bersentuhan satu sama lain, naga Wang Qiwer berhenti, dan Dewi Kupu-Kupu Radiant yang tak terhitung jumlahnya dengan lembut mengikutinya. Mereka tidak berselisih dengan naga, tetapi mendarat secara bertahap. Ini menggunakan kelembutan untuk menaklukkan kekuatan. Wang Donger jelas menyadari bahwa dia akan kalah dari Wang Qiwer dalam konfrontasi langsung, bahkan dengan teknik palu angin membelah Chaotic dari Clear Sky Hammer-nya. Wang Qiwer tidak akan pernah membiarkannya memiliki kesempatan untuk melepaskan teknik palu angin Chaotic pembelahannya dengan kekuatan penuh. Itulah sebabnya hanya ada satu cara dia bisa mengalahkan Wang Qiwer, menggunakan kelembutannya untuk menaklukkan kekuatan Wang Qiwer. Hanya Dance Butterfly Goddess-nya yang mampu menekan Wang Qiwer. Naga emas langsung berubah menjadi kebiru-biruan karena ditelan oleh Dewi Kupu-Kupu Radiant. Proyeksi emas kebiruan besar juga muncul di langit pada saat yang sama. Naga emas mulai bertingkah hebat saat mencoba keluar dari perangkap yang ditetapkan oleh Dewi Kupu-Kupu Radiant. Namun, kekuatan ledakan Wang Qiwer dan aura dominan terus melemah saat dia mencoba melarikan diri. Terhadap Yan Feng, Wang Donger telah melepaskan 7 ledakan berturut-turut dengan menggunakan Dance Butterfly Goddess-nya. Bahkan dengan kemampuan Master Roh Jahat Yan Feng, dia masih perlu menggunakan tubuh sejati jiwa miliknya untuk membebaskan diri. Namun, bahkan saat itu dia masih terluka. Tarian kupu-kupu Dewi Wang Donger hanya mungkin karena dia bisa memetamorfosis kemampuannya. Dia tidak kalah berbakat dari Huo Yu Hao. Lagi pula, dia juga memiliki jiwa bela diri kembar. Pada titik ini, Wang Qiwer akhirnya merasakan betapa kuatnya Wang Donger itu. Ledakan pertama terdengar,
dan proyeksi besar Radiant Butterfly Goddess tiba-tiba muncul, menyebabkan naga emas melingkar menjadi lebih kebiru-biruan. Boom, 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 3 ledakan lainnya terdengar. Naga emas mulai berputar dan memutarbalikkan sangat. Dewi kupu-kupu Radiant yang mengelilinginya juga telah berubah menjadi pola emas kebiruan di tubuh Wang Qiwer. Boom, boom, ledakan kelima dan keenam terdengar, ledakan mengerikan yang menyebabkan aura naga emas melemah secara signifikan. Namun, langit tiba-tiba menjadi sunyi saat ini. Proyeksi kupu-kupu emas kebiruan yang muncul setelah ledakan keenam bergema sepertinya terwujud di udara. Setelah ini, proyeksi naga emas muncul di bawahnya, dan mulai dengan cepat mengetuk jalannya ke tubuh Wang Qiwer. Weng, ang, lampu keemasan yang menusuk sepertinya menciptakan matahari kecil lain di langit. Setelah itu, aura yang mendominasi belum pernah terjadi sebelumnya langsung meledak. Cahaya emas kebiru-biruan memudar, dan naga akhirnya berhasil membebaskan diri dari pengekangannya, lolos dari pengepungan sebelum ledakan terakhir terjadi. Sosok Wang Donger muncul di udara, terbentuk dari kombinasi garis cahaya kebiru-biruan yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, dia tampak sangat pucat, dan lengan kirinya merosot di samping tubuhnya. Namun, cincin jiwa kelimanya juga menyala, dan dia mengubah emas transparan. Ini adalah keterampilan jiwanya yang kelima, Dewi Kepemilikan Cahaya. Pada saat berikutnya, naga emas yang bangkit bentrok dengan Dewi Kupu-Kupu Wang Donger sekali lagi. Meskipun mereka berdua emas, mereka berdua memiliki gaya dan aura yang berbeda. Cahaya keemasan dari tubuh mereka berkelok-kelok di udara saat mereka bentrok. Dewi Kupu-Kupu Wang Donger dan naga emas melingkar Wang Qiwer menghilang. Hanya 2 sosok menggerakkan turun dari langit dan secara bertahap mendarat di puncak es. Wang Donger dan Wang Qiwer tampak pucat. Namun, tatapan mereka sama tajamnya. Meskipun mereka hanya berselisih untuk waktu yang singkat, mereka sudah memberikan semua. Rambut mereka yang panjang, berwarna biru pucat berkibar-kibar di udara, dan mereka berdua sangat gigih dan fokus. Tekad mereka menyebabkan puncak es dipenuhi dengan udara yang suram. Saat mereka mendarat, mereka juga mengisi ulang sendiri. Bentrokan mereka berikutnya pasti sama spektakulernya seperti sebelumnya. Bahkan mungkin memutuskan siapa pemenang pertarungan ini. Namun, langit menyala pada saat ini. Seolah-olah matahari telah menghiasi puncak es dengan kehadirannya. Cahaya keemasan terang dengan cepat menarik perhatian mereka. Mereka mengangkat kepala untuk melihat ke langit. Apa yang mereka lihat membuat mereka tercengang dan cemas. Di tengah cahaya keemasan, sesosok-sosok dengan cepat mengisi ke arah sosok lain. Namun, sosok mantan terlempar ke belakang setiap kali ia mencoba menyerang. Darah terus mengalir dari tubuhnya. Namun, dia masih merangkak dengan gigih dan menyerbu ke arah sosok ilusi. Yu Hao, itu dia. Keduanya berbicara pada waktu yang hampir bersamaan. Niat bertarung kuat mereka dibubarkan pada saat ini. Lampu emas kebiru-biruan di belakang Wang Donger mulai menyala lagi. Dia tidak bisa diganggu untuk memulihkan kekuatannya lagi, sayap Dewi Cahaya miliknya dengan cepat terbuka. Saat dia mengepak mereka dengan kuat, dia mendorong dirinya ke arah sosok di udara yang terus dipukuli. Wang Qiwer tidak bisa terbang, tapi ini tidak mempengaruhi gerakannya. Dia tenggelam, sebelum tiba-tiba muncul seperti peluru meriam. Kekuatan naga emasnya mendorong tubuhnya ke atas menuju sosok lainnya dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat daripada Wang Donger. Namun, kekuatan menakutkan yang tak terlukiskan tiba-tiba turun dari langit ketika mereka mencapai ketinggian tertentu, menyebabkan mereka dipaksa kembali ke puncak es. Tidak, Wang Donger berteriak kesedihan ketika dia melihat Huo Yuhao terlempar kembali. Karena karakter Wang Qiwer berbeda dari karakternya, reaksinya juga berbeda. Dia tidak menangis, melainkan menggertakkan giginya. Dia mengabaikan segalanya dan melompat ke udara lagi. Namun, mereka terlalu lemah dibandingkan dengan kekuatan yang telah turun dari langit. Semua upaya mereka sia-sia. Sosok emas kebiruan perlahan berjalan menuju Huo Yuhao, dan trisula yang bersinar muncul di tangannya. Tidak, kali ini, Wang Qiwer akhirnya berteriak bersama dengan Wang Donger. Mereka berdua memiliki tatapan putus asa di mata mereka. Pada titik ini, proyeksi cahaya berhenti, dan suara acuh tak acuh dari sebelumnya terdengar lagi. Tidak ada kesimpulan yang akan dicapai dari duel ini di antara kalian berdua. Karena itu masalahnya, kami akan menggunakan metode lain. Huo Yuhao berada di ambang kematian sekarang. Namun, dia akan bertahan hidup selama salah satu dari Anda bersedia mengorbankan hidup Anda untuknya.
Namun, Anda harus ingat bahwa dia mungkin berakhir dengan orang lain jika dia selamat dan Anda mati. Ini berarti bahwa Anda dapat memberikan cinta Anda saingan keinginannya jika Anda mengorbankan hidup Anda untuk menyelamatkannya. Kalian berdua akan memiliki 3 detik untuk memutuskan. Petik 2. Tanda pisah tanda pisah. 3. Bukankah ini sedikit kejam bagi mereka? Bukankah tesnya cukup? Sebuah suara tumpul bertanya. Kalau saja menjadi menantu saya. Namun, harapan pribadi saya terhadapnya tidak sesederhana itu. Selain itu, ada juga prasyarat untuk menjadi menantu. Apakah kamu lupa? Sebuah suara yang menenangkan menjawab. Tidak mudah menjadi menantu Anda. Mengapa saya merasa seperti Anda mencoba membalas dendam sebelumnya? Apakah semua ayah seperti itu ketika mereka melihat putri mereka jatuh cinta pada orang lain? Kamu pasti bersenang-senang dengan pertarungan, kan? Petik 2. Suara yang menenangkan batuk, sebelum berkata, jangan memfitnah saya. Saya sangat tidak memihak. Tanpa badai, bagaimana mungkin ada pelangi? Saya sudah memutuskan ini ketika saya membiarkan Xiaoqi turun di dunia ini. Di masa depan, jika dia tidak bisa membiarkan Xiaoqi, aku akan mempertimbangkan bahwa tidak ada yang terjadi sama sekali, maka. Petik 2. Kamu terlalu kejam. Bagaimana mungkin menjadi menantu saya mudah? Huff. Dia adalah favorit saya. Petik 2. Bukankah kamu terlalu berlebihan pada putrimu juga? Tanpa badai, tidak ada pelangi. Tanpa kemunduran, orang tidak akan belajar cara menghargai sesuatu. Petik 2. Baiklah baiklah. Kamu menang. Tanpa badai, tidak ada pelangi. Diam sebelum aku mengeluh pada istrimu. Oh ya? Apakah bos tahu bahwa Anda melakukan ini kepada keturunannya? Petik 2. Aku lupa memberitahunya. Sengaja. Tanda pisah tanda hubung. Huo Yuhao berjuang merangkak dari tanah. Dia tidak tahu sudah berapa kali dia dipukuli hingga saat ini. Dia telah dipukuli begitu dia mulai, dan menjalani seluruh proses kematian dan kembali beberapa kali pada saat ini. Dia perlahan terbiasa dengan perasaan ini, dan telah mengganggu lawannya lebih lama dan lebih lama. Sepanjang proses ini, dia praktis merasakan setiap jenis rasa sakit yang bisa dibayangkan. Dia bahkan bisa mengingat dengan jelas rasa sakit spesifik yang diikat pada tulang tertentu ketika dihancurkan. Penyiksaan yang tidak manusiawi ini bahwa ia menderita sama dengan suatu bentuk baptisan. Namun, baptisan ini tampaknya membuatnya lebih kuat. Setiap kali dia mengalami rasa sakit dan menggertakkan giginya sebelum menyerbu lawannya yang menakutkan, dia merasa bahwa ketahanan mentalnya menjadi sedikit lebih kuat. Itu bukan perasaan yang baik, tapi Huo Yuhao bisa dengan jelas merasakan peningkatannya. Alasan dia bisa bertahan lebih lama dan lebih lama melawan lawannya bukan karena kemampuannya telah naik ke tingkat di mana dia bisa menyaingi lawannya. Sebaliknya, itu karena kemampuan lawannya tampaknya menjadi lebih lemah seiring berjalannya waktu. Secara alami, ini memungkinkannya untuk bertahan lebih lama. Semakin lama ia bertahan, semakin besar pemukulan yang dideritanya. Seiring berlalunya waktu, dia bahkan merasa bahwa akan lebih baik dibunuh dalam satu pukulan, setidaknya rasa sakitnya hanya akan berlangsung sekejap. Itu, dan dia hanya harus menderita kesakitan karena kematian, daripada menderita penyiksaan yang tidak manusiawi yang saat ini dia alami. Perlahan, dia mulai runtuh, dan menjadi sangat lemah dan bingung. Satu-satunya pemikiran yang tersisa adalah bahwa dia tahu dia harus menyerang lawannya dengan seluruh kekuatannya. Dia harus menyerang, berkelahi, dan habis-habisan. Setelah beberapa waktu, ia berada di ambang kehancuran. Dia pingsan, tetapi lawannya tidak membunuhnya kali ini. Di tempat yang aneh ini, luka-luka sembuh dengan kecepatan ajaib. Huo Yuhao dapat dengan jelas merasakan tulang-tulangnya yang remuk dipasang kembali, lorong-lorongnya yang rusak terhubung kembali, dan darahnya mulai bersirkulasi melalui tubuhnya sekali lagi. Dia sudah perlahan terbiasa dengan rasa sakit yang mengerikan semakin lama dia berjuang. Sangat nyaman untuk berbaring saja. Kenapa dia belum membunuhku? Ketika akhirnya dia merangkak dari tanah sekali lagi, semua yang ada di sekitarnya kosong, digantikan oleh cahaya keemasan yang ada di mana-mana. Sosok emas kebiruan telah menghilang. Apakah saya lulus, atau tidak? Huo Yuhao linglung saat dia bertanya-tanya ini. Melewati pengalaman tak terlupakan itu sudah cukup bagiku untuk dilewati, bukan? Jika dia harus mengulanginya lagi, dia mungkin benar-benar kehilangan akal. Namun, apakah pelecehan yang dia alami benar-benar tentang semua tes? Rasanya tidak sesederhana itu. Pada titik ini,
sekelilingnya berubah menjadi kabut cahaya yang naik dari tanah. Kabut kemudian mulai membentuk lapisan, sebelum terdistorsi. Huo Yuhao memfokuskan pandangannya. Pada titik ini, dia sudah pulih sepenuhnya. Meskipun dia tidak tahu apakah akan ada lagi tes untuknya atau jika semuanya telah berakhir, dia merasa sangat percaya diri. Bukan saja dia tidak memiliki rasa takut, dia malah bersemangat. Penyiksaan brutal yang dia alami bukanlah sia-sia. Kemampuan dan ketahanan mentalnya telah meningkat secara signifikan. Sebuah cahaya menyala, mengubah tanah menjadi proyeksi heksagonal besar. Simbol esoteris yang tak terhitung jumlahnya melayang dan berubah di dalamnya. Segala sesuatu di sini tidak terkendali, tidak seperti sebelumnya. Huo Yuhao merasakan bahwa kekuatan jiwanya masih beredar dengan baik, dan bahwa kekuatan rohaninya tidak lagi ditekan. Satu-satunya hal yang menyedihkan adalah bahwa tungkai bawahnya telah membeku sekali lagi. Netralisasi sebelumnya dari energi asal Ultimate Ice telah kehilangan efeknya. Selain itu, dia tidak bisa terhubung dengan cincinnya untuk melepaskan alat jiwanya yang berbentuk manusia untuk membawa tubuhnya. Akibatnya, dia hanya bisa duduk di tanah, menggunakan lengannya untuk menenangkan dirinya. Pada titik ini, dua sinar cahaya keemasan bersinar secara vertikal tidak jauh di depannya. Dua sosok perlahan menjadi jelas dan muncul di depannya. Kedua tokoh ini saling mendukung. Seluruh tubuh mereka berlumuran darah saat mereka muncul. Jika bukan karena fakta bahwa Huo Yuhao akrab dengan mereka, dia tidak akan mengenali mereka. Dai Huabin, Zulu. Seru Huo Yuhao kaget. Dai Huabin juga melihatnya. Dia mengangkat kepalanya dan berjuang untuk mengangguk. Setelah Huo Yuhao telah membantu ayahnya sebelumnya, dia tidak lagi memusuhi dia. Namun, ada pandangan sedih di matanya pada saat ini. Dai Huabin terluka parah, seolah-olah dia baru saja keluar dari tong pewarna, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Namun, dia masih tetap berdiri, dan mendukung Zulu di tangannya. Tubuh Zulu mengejang, dan dia mengerang dari waktu ke waktu. Huo Yuhao dapat langsung mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah dengan dia menggunakan mata rohnya. Ketika dia fokus pada tubuh Zulu, dia sangat terkejut mengetahui apa yang terjadi padanya. Zulu dalam keadaan tragis, seluruh lengan kanannya bengkok. Sedangkan untuk wajahnya, hanya mungkin melihat setengahnya, karena berlumuran darah dan luka, hanya setengah dari hidung dan satu telinganya yang tersisa. Sisi wajahnya yang tersisa sangat pucat. Dai Huabin, Zulu, apa yang terjadi? Huo Yuhao hanya bisa bertanya. Sangat sulit baginya untuk bergerak sekarang, jadi dia hanya bisa duduk di mana dia berada dan menanyai mereka berdua. Dai Huabin berjuang untuk berbicara. Dia diracun. Untuk menyelamatkannya, Huo Yuhao mengerti apa yang sedang terjadi. Saat dia melihat luka di sekujur tubuh Dai Huabin, dia tiba-tiba merasa bahwa kebencian terhadapnya sedikit berkurang. Tidak, aku tidak bisa melupakan kebencianku padanya. Dia adalah orang yang menyakiti ibu, yang menyebabkan dia. Namun, mengapa ibu tidak membiarkan saya membalas dendam, dan sebaliknya mengatakan kepada saya bahwa itu adalah takdir? Huo Yuhao merasa sedikit tersiksa, dan menutup matanya. Untuk Dai Huabin, dia memiliki ekspresi simpati di wajahnya. Dai Huabin membantu Zulu ke tanah saat dia duduk di sebelahnya. Dia menunduk dan membiarkannya berbaring di pahanya. Saat ini, dia tidak tampak sekuat sebelumnya. Hanya ada tatapan lembut di matanya saat dia memeriksa luka Zulu. Air mata juga mulai mengalir tak terkendali dari matanya. Lulu, jangan khawatir. Ketika aku memutuskan untuk memotong lenganmu, aku sudah memutuskan bahwa aku akan mencintaimu dan menikahimu sebagai istriku tidak peduli apa yang terjadi padamu. Anda akan selalu menjadi yang paling cantik di mataku. Saya akan membunuh siapapun yang menyebut Anda jelek. Aku akan menjagamu dengan baik. Bahkan jika saya mati, saya akan memastikan Anda tidak membahayakan. Petik 2. Dai Huabin terisak. Air mata jatuh dari matanya dengan setiap kata yang dia ucapkan. Semua janji di dunia tidak bisa dibandingkan dengan pengalaman kehidupan nyata. Saat dia berani mati-matian dengan Zulu, dia hanya berhasil melewati putaran Sincerity Adventure-nya setelah beberapa kali bersentuhan dengan kematian. Dia akhirnya mengerti hatinya sendiri, dan apa hal terpenting baginya. Pada titik ini, dua sinar cahaya keemasan bersinar. Huo Yuhao dengan cepat mengalihkan perhatiannya ke dua sinar cahaya ini. Sementara ia bersemangat karena kondisi Dai Huabin dan Zulu, ia tahu bahwa, dengan kemunculan kedua sinar cahaya ini, itu menandakan bahwa Dai Huabin dan Zulu telah berhasil melewati putaran mereka.
Ini berarti bahwa mereka harus dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Bagaimana dengan yang lainnya? Beberapa orang yang tersisa semuanya terkait erat dengannya. Mereka adalah teman baik atau seniornya. Yang terpenting, ada juga kekasihnya. Dua sinar cahaya keemasan yang baru saja muncul menjadi jelas. Kali ini, dua orang yang muncul berada dalam keadaan yang sama sekali berbeda dari tragis yang menimpa Dai Huabin dan Zulu. Mereka masih berdekatan, tetapi mereka saling berpelukan. Su Sanshi tampak sangat senang, dan bersemangat tinggi. Jiang Nanan yang menggerahkan bersandar di lengannya dengan rona merah di wajahnya. Dia memeluk salah satu lengannya dan tersenyum puas. Meskipun ada noda air mata di sebelah matanya, mereka berdua mengeluarkan aura bahagia. Senior ketiga, senior keempat, apakah kalian berdua baik-baik saja? Huo Yuhao buru-buru bertanya. Aku baik-baik saja. Saya merasa sangat baik. Hahaha. Su Sanshi memandang Huo Yuhao dan langsung tertawa terbahak-bahak. Namun, dia segera melihat Dai Huabin dan Zulu, dan mengerutkan alisnya. Dia menatap Huo Yuhao dengan tatapan ingin tahu setelahnya. Huo Yuhao mengatupkan bibirnya dan berkata, mereka terluka parah. Zulu, Su Sanshi bisa melihat segalanya untuk dirinya sendiri meskipun dia tidak menyelesaikan kata-katanya. Dia sangat terkejut dengan kondisi Zulu. Tidak peduli apa, mereka masih dari akademi yang sama. Dia tidak menertawakan kemalangan mereka, dan dengan cepat pergi ke mereka berdua sebelum berjongkok. Dia perlahan-lahan melepaskan kekuatan jiwanya Xuanwu yang lembut. Di belakangnya, proyeksi ular kura-kura muncul. Itu tidak lagi cacat, dan tidak perlu diaktifkan dengan kekuatan. Itu adalah Xuanwu murni. Kekuatan air yang lembut dengan cepat membersihkan luka Dai Huabin dan Zulu. Tidak hanya menghilangkan noda darah, tetapi juga membersihkan luka mereka. Meskipun Su Sanshi tidak tahu bagaimana melakukan perawatan medis, elemen air murni dari jiwanya Xuanwu sangat bermanfaat untuk menyembuhkan luka mereka. Paling tidak, itu akan bisa menghilangkan racun yang tersisa di tubuh mereka. Dai Huabin mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi rasa terima kasih saat dia mengangguk ke arah Su Sanshi. Su Sanshi menghela nafas dan berkata, jika kita dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup, kita dapat kembali ke akademi dan menemukan seseorang untuk mengobatinya. Ada guru penyembuh dan tipe tambahan yang memiliki gelar Douluo di halaman dalam. Mungkin dia bisa membantu menyembuhkannya. Petik 2. Oke, Dai Huabin tampaknya sedikit tidak tertarik, hanya memilih untuk memeluk Zulu lebih erat. Sinar cahaya keemasan lain bersinar. Kali ini hanya ada satu balok. Kakak senior tertua. Ketika mereka melihat Zhang Lexuan, Huo Yuhao, Su Sanshi, dan Jiang Nanan tidak bisa tidak memanggilnya. Orang lain telah kembali, yang membuktikan bahwa orang lain telah lulus ujian mereka. Itu hal yang baik bagi mereka. Zhang Lexuan tersenyum dan mengangguk pada mereka. Setelah itu, dia juga melihat Dai Huabin dan Zulu dan segera bergegas. Namun, dia tidak tahu bagaimana memperlakukan mereka, dan hanya bisa menghibur mereka. Huo Yuhao menyaksikan dari samping, dan terpana menyadari bahwa Zhang Lexuan tampaknya telah menjadi berbeda. Di masa lalu, dia jarang tersenyum. Namun, dia sekarang tampak santai menyeringai. Meskipun dia mengerutkan alisnya setelah melihat luka kritis Zulu, kebencian yang biasanya ada di sana hilang. Dia tampak lebih mudah didekati, dan matanya juga lebih cerah. Dia berbeda, sepertinya semua orang telah mengalami hal yang berbeda dalam tes petualangan ketulusan mereka. Itu juga sama dengan senior ketiga dan keempat. Namun, apa yang sebenarnya terjadi pada keduanya? Donger, kapan kamu akan kembali? Kiwer juga belum datang. Bagaimana kabarnya? Petik 2. Bab 366, Donger, Dondai. Pada titik ini, dua sinar cahaya keemasan bersinar. Huo Yuhao sangat ingin saat dia mengalihkan perhatiannya ke arah itu. Dua orang jatuh dari langit menjerit dan jatuh ke tanah. Keduanya saling berpelukan, namun, mereka berguling-guling di tanah setelah jatuh, dan tampak sangat acak-acakan. Huo Yuhao kecewa, keduanya bukan yang dia tunggu-tunggu. Mereka adalah Ning Tian dan Wu Feng. Ning Tian dan Wu Feng terengah-engah, dan mengambil waktu untuk mengatur napas. Ketika mereka melihat semua orang melihat mereka, mereka mulai bersorak pada saat yang sama. Pernah hidup, kita belum mati. Saat mereka bersorak, mereka saling berpelukan erat. Mereka tampak senang hidup. 8 dari 13 sebelumnya telah kembali. Bagaimana dengan 5 sisanya? Sama seperti Huo Yuhao memikirkan itu,
3 sinar cahaya keemasan bersinar bersamaan. Orang pertama yang muncul adalah Bei, yang tampak linglung. Dia sepertinya mencoba mengingat sesuatu. Huo Yuhao terpana melihat Bei menatapnya dengan pandangan ragu. Perasaan asing di matanya membuatnya tampak seperti dia tidak mengenalnya. Dua lainnya yang muncul dengan Bei bukan Wang Donger dan Wang Qiwer. Mereka adalah He Kaitu dan Xiao Xiao. Mereka juga terlihat sangat aneh. Xiao Xiao sedang duduk di bahu kanan He Kaitu, mengayunkan kakinya. Dia tersenyum manis, dan memeluk leher He Kaitu dengan tangan kirinya. He Kaitu juga menyeringai. Mereka semua kembali dan mereka baik-baik saja. Bagaimana dengan Donger dan Qiwer? Huo Yuhao mengepalkan tangannya dengan erat. Dia akhirnya menjadi sedikit cemas. Mengapa Donger dan Qiwer tidak kembali? Apa yang terjadi pada mereka? Tidak, mereka baik-baik saja. Mereka tidak akan menemui masalah. Keduanya sangat luar biasa. Tidak peduli apapun situasi yang mereka hadapi, mereka harus dapat menghadapinya. Huo Yuhao menjadi semakin gugup. Semakin dia peduli, semakin dia tidak bisa tetap tenang. Sebuah proyeksi tiba-tiba menyala, tetapi tidak ada yang kembali. Sebaliknya, layar cahaya aneh dihadirkan di depan semua orang. Layar cahaya berubah dari halus menjadi bening. Semua orang melihat puncak gunung es di depan mereka. Donger, Qiwer, Huo Yuhao segera memperhatikan Wang Donger dan Wang Qiwer, yang keduanya duduk di puncak es ini. Terlepas dari Zulu yang tidak sadar, sisanya juga tertarik ke layar cahaya ini. Bei juga tersentak dari kondisinya yang bingung sekarang. Dia dengan cepat bergegas ke sisi Huo Yuhao. Dia menepuk pundak Yuhao saat dia berjongkok. Junior kecil, jangan khawatir. Mereka akan baik-baik saja. Petik 2. Huo Yuhao tidak membuka mulutnya. Sementara dia adalah orang yang ulet, bagaimana dia bisa tetap tenang ketika Wang Donger akan mendapat masalah? Semakin dia peduli, semakin dia jengkel. Sebuah suara datang dari layar cahaya. Ketika Huo Yuhao mendengar suara itu dan menyadari bahwa hanya satu dari mereka yang bisa bertahan, dia mengepalkan tinjunya. Jika Bei tidak memegang erat-erat ke bahunya, dia akan maju tanpa ragu-ragu. Tenang, Yuhao. Anda harus tenang dan memperhatikan apa yang terjadi. Pasti ada alasan mengapa kita ditunjukkan ini. Petik 2. Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa Bei benar. Pada saat seperti itu, menjadi impulsif tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Suara Wang Donger dan Wang Qiwer terdengar. Semua orang mengenakan ekspresi aneh di wajah mereka ketika mereka mendengar percakapan mereka. Meskipun banyak dari mereka tahu bahwa ada hal-hal yang ambigu antara Wang Qiwer dan Huo Yuhao, mereka tidak mengira perasaannya terhadap Huo Yuhao begitu kuat. Bahkan Wang Donger tampaknya menyetujui cintanya terhadap Huo Yuhao. Dalam proyeksi cahaya, percakapan mereka, cinta itu egois dan posesif. Dia mati untukmu di kehidupan masa lalunya. Kehidupan yang dia miliki sekarang diberikan kepadanya oleh rindu keretakan hati yang kuambil. Dia seharusnya menjadi milikku. Aku mencintainya. Aku benar-benar mencintainya. Qiwer, terima kasih. Terima kasih telah membiarkan Yuhao bertahan hidup. Jika bukan karena kamu, dia akan mati untukku. Aku bisa merasakan cintamu padanya, itu sangat tulus. Namun, saya memiliki hasrat dan cinta yang sama untuknya. Petik 2. Kamu benar, atau lebih tepatnya lembah pertanyaan cinta Yin yang ini benar. Dari kami berdua, hanya satu yang bisa bersama dengannya. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, saya percaya bahwa kami akan tetap memperlakukannya dan mencintainya dengan baik. Lebih tenang, saya hanya punya satu permintaan. Jika Anda menang, dan jika Anda bisa, silakan berubah menjadi saya untuk terus mencintainya. Saya tidak ingin dia meratapi kematianku. Bisakah kamu melakukannya? Petik 2. Transformasi saya final. Saya hanya bisa melakukannya sekali. Apalagi kamu adalah kamu, dan aku adalah aku. Anda adalah Wang Donger, dan saya Wang Qiwer. Aku ingin dia mencintaiku. Petik 2. Lalu, jika aku mati, jangan katakan padanya bagaimana aku mati. Katakan saja padanya bahwa saya hilang. Dengan cara ini, dia setidaknya masih akan menemukan beberapa istirahat di dalam hatinya. Di masa depan, kamu harus mencintainya dan perlahan-lahan mentransfer cintanya kepadaku untukmu. Petik 2. Untuk apa kau mengatakan semua ini? Apakah Anda mencoba membuat tekad saya goyah? Bermimpilah. Semua orang tercengang setelah mendengar percakapan mereka.
Penampilan Wang Qiwer didasarkan pada Wang Donger. Lalu siapa dia? Apa transformasi terakhir? Dia bisa berubah menjadi manusia. Bahkan Penatua Suan tidak dapat mendeteksi transformasinya. Apa? Sebenarnya ini apa? Huo Yuhao memperhatikan sesuatu yang berbeda dari yang lain. Ketika dia mendengar Wang Donger berkata, saya hanya punya satu permintaan. Jika Anda menang, dan jika Anda bisa, silakan berubah menjadi saya untuk terus mencintainya. Saya tidak ingin dia meratapi kematianku. Bisakah kamu melakukannya? Matanya langsung memerah. Donger, teriaknya keras. Namun, dia tidak bisa memengaruhi apa yang sedang terjadi dalam proyeksi. Cahaya berdarah tersebar saat tombak Wang Qiwer menusuk ke lengan Wang Donger. Namun, Wang Donger tetap tenang seperti biasa. Huo Yuhao menutup matanya dengan siksaan. Dia tidak bisa membuat dirinya menonton pertarungan mereka. Wang Donger adalah kekasihnya. Namun, bagaimana dengan Wang Qiwer? Wang Qiwer berkata bahwa dialah yang memberi Huo Yuhao hidupnya sekarang. Kalau bukan karena dia akan mati di Ichevi Yin Yang Well. Apakah dia seharusnya membenci Wang Qiwer karena menyakiti Wang Donger? Dia tidak mungkin melakukannya. Saat ini, dia hanya merasa dialah yang salah. Dia tidak mengelola hubungannya dengan Wang Donger dan Wang Qiwer dengan baik, yang menyebabkan tragedi saat ini. Apa yang saya lakukan? Apa yang saya lakukan? Saya tidak tahan untuk salah satu dari mereka terluka. Bom luar biasa terdengar, dan kuku Huo Yuhao sudah menusuk telapak tangannya. Saat ini, dia merasa sangat bertentangan dan tidak berdaya. Yuhao, lihat. Huo Yuhao membuka matanya saat BB menggoncangnya. Dia terpana mengetahui bahwa dia muncul dalam proyeksi. Dia muncul dalam proyeksi lain di atas puncak es. Sosok emas kebiruan yang dia lawan sebelumnya juga muncul. Bukankah ini saat ketika dia menagih angka itu untuk yang terakhir kalinya? Di mana Qiwer dan Donger? Mereka berhenti berkelahi, dan mereka ditekan oleh semacam kekuatan. Mereka pasti sangat cemas karena aku. Dalam proyeksi cahaya itu, sosok emas kebiru-biruan itu berjalan selangkah demi selangkah ke arahnya. Ada juga trisula emas keemasan di tangannya. Tidak, Wang Qiwer dan Wang Donger berteriak pada saat yang sama. Mereka berdua memiliki tatapan putus asa di mata mereka. Pada titik ini, proyeksi berhenti, dan suara acuh tak acuh dari sebelumnya terdengar sekali lagi. Tidak ada kesimpulan dari duel ini di antara kalian berdua. Karena ini masalahnya, kami akan menggunakan metode lain. Huo Yuhao berada di ambang kematian sekarang. Dia akan bertahan selama salah satu dari Anda bersedia mengorbankan hidup Anda untuknya. Namun, Anda harus ingat bahwa dia mungkin berakhir dengan orang lain jika dia selamat dan Anda mati. Ini berarti bahwa Anda dapat memberikan cinta Anda saingan keinginannya jika Anda mengorbankan hidup Anda untuk menyelamatkannya. Kalian berdua hanya punya 3 detik untuk memutuskan. Petik 2. 3. Huo Yuhao tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika dia menonton sampai di sini. Bajingan, kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu tidak bisa melakukan ini. Aku akan mati, biarkan aku mati saja. Dia berusaha melepaskan diri dari genggaman BB dan merangkak menuju proyeksi di depannya. Itu juga pada titik ini yang tiba-tiba menghilang, berubah menjadi bintik-bintik cahaya. Sinar cahaya tebal turun dari langit dan mendarat tidak jauh darinya. Huo Yuhao membuka matanya lebar-lebar untuk melihat siapa yang ada di dalamnya. Dia melihat 2 sosok di dalamnya. Ya, ada 2 sosok. Namun, mereka tidak berdiri berdampingan. Satu orang menggendong orang lain. Wang Qiwer adalah orang yang berdiri. Wang Donger dengan damai berbaring di pelukannya. Huo Yuhao tertegun. Pada saat ini, dia sudah memfokuskan pandangannya. Dia membuka matanya lebar-lebar, dan tidak percaya dengan pemandangan di depannya. Setelah ini, dia berjuang untuk menggunakan tangannya untuk menopang tubuhnya dan merangkak menuju Wang Qiwer dengan semua kekuatannya. Donger, Donger, Donger. Apa kabar, Donger? Petik 2. Semua orang berdiri diam di samping. Pada saat ini, mereka tidak tahu bagaimana cara menghibur Huo Yuhao. Meskipun mereka bisa menebak apa yang telah terjadi, mereka tidak mau percaya bahwa itu adalah kebenaran. Wang Qiwer juga tampak linglung saat dia menggendong Wang Donger. Air mata mengalir di pipinya dan menetes ke tubuh Wang Donger. Akhirnya, Huo Yuhao merangkak di depannya. Dia menarik-narik celananya dan ingin bangun untuk melihat Wang Donger. Wang Qiwer berjongkok dan melewati Wang Donger ke Huo Yuhao. Saat ini, Wang Donger tidak bernapas. Namun,
Matanya terbuka lebar. Meskipun dia sudah mati, Huo Yuhao masih bisa melihat keengganan dan kerinduan di matanya. Donger, donger, Huo Yuhao mengintip ke langit dan meratap dengan tragis. Suara histerisnya bergema keras di udara. Air mata mengalir di wajahnya, dia telah benar-benar hancur sekarang. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi setelah proyeksi menghilang? Tanda pisah, tanda pisah. Tidak ada kesimpulan dari duel ini di antara kalian berdua. Karena ini masalahnya, kami akan menggunakan metode lain. Huo Yuhao berada di ambang kematian sekarang. Dia akan bertahan selama salah satu dari Anda bersedia mengorbankan hidup Anda untuknya. Namun, Anda harus ingat bahwa dia mungkin berakhir dengan orang lain jika dia selamat dan Anda mati. Ini berarti bahwa Anda dapat memberikan cinta Anda saingan keinginannya jika Anda mengorbankan hidup Anda untuk menyelamatkannya. Kalian berdua hanya punya 3 detik untuk memutuskan. Petik 2, 3, Wang Qiwer bingung. Dia tanpa sadar menatap Wang Donger, dan tertegun. Ada sepasang tangan putih susu yang memancarkan rasa takut. Ada sepasang mata yang merindukan kehidupan dan cinta. Ada kesedihan yang membawa rasa keengganan. Ada langkah ketegasan alami yang tidak memedulikan hal lain. Tidak ada keraguan, tidak ada penundaan atau menunggu. Itu hanya untuk Huo Yuhao, sehingga dia bisa lolos dari bahaya sedetik sebelumnya. Wang Donger menekankan tangan putih susu ke dahinya, dan cahaya kemasan menyilaukan bersinar. Sayap Dewi Radiant Butterfly-nya langsung berubah menjadi bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya sebelum menghilang. Dia tidak melihat langit, tetapi pada Wang Qiwer. Ada pandangan memohon dan mendesak di matanya. Ada juga keengganan yang terlihat kuat. Donger, Wang Qiwer berteriak, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir sebelum menyerbu ke arah Wang Donger. Dia meraih Donger sebelum jatuh ke tanah. Wang Donger tidak menahan diri saat dia mencoba bunuh diri. Pada saat ini, tidak ada lagi semangat di matanya. Darah mengalir keluar dari pori-porinya juga. Namun, ada juga sedikit kepuasan di matanya meskipun dia enggan. Saya menang. Air mata mengalir tak terkendali dari mata Wang Qiwer pada saat ini. Kamu menang. Iya nih, kamu telah menang. Donger, Donger, jangan mati, kamu. Wang Donger tersenyum, tetapi tidak menutup matanya. Dia melihat ke langit sebagai gantinya, pada sosok yang telah menarik trisula emasnya. Dia juga menatap Huo Yuhao, yang masih belum bangkit. Sosok emas kebiruan yang memegang trisula sepertinya menatapnya. Cahaya dari tubuhnya redup, dan dia diam-diam menghilang dari langit. Wang Donger berusaha melihat Huo Yuhao, meskipun dia perlahan-lahan kehilangan nyawanya. Namun, dia masih tidak tahan untuk menutup matanya bahkan ketika dia akan mati. Dia masih ingin melihat Huo Yuhao untuk terakhir kalinya. Saya benar-benar ingin menjadi istrimu. Aku benar-benar ingin bersamamu setiap saat. Saya benar-benar ingin melahirkan anak-anak kita. Aku benar-benar ingin mencintaimu selamanya. Saya sangat ingin untuk... Butir-butir air mata mengilat di matanya juga tampak berubah menjadi biru pucat saat mengalir di pipi Wang Donger. Wang Qiwer linglung saat mengangkat Donger. Air matanya terus jatuh ke pakaian Wang Donger. Saat dia menyaksikan Wang Donger perlahan-lahan kehilangan nyawanya, dia tahu bahwa dia telah kehilangan. Kamu menang. Kamu mencintainya lebih dari aku. Anda dapat benar-benar tanpa pamrih untuknya. Pada saat itu, saya benar-benar berharap bahwa Anda akan mati untuknya sehingga saya bisa bersamanya. Saya tidak merasa difitnah kehilangan Anda. Namun, mengapa saya begitu kesakitan? Donger, saya harus menjadi orang yang sekarat. Saya sudah kalah. Saya benar-benar kehilangan waktu ini. Kamu mati untuknya, dan aku tidak bisa membohongi dirinya. Saya kalah, dan Anda menang. Dia hanya akan mencintai satu orang seumur hidupnya. Itu tidak akan pernah berubah. Cahaya keemasan tanpa batas turun dari langit dan dengan cepat menelan mereka. Pada saat berikutnya, bintang-bintang menyelaraskan kembali, dan waktu terdistorsi. Tanda pisah. Dia menang. Dia menggunakan hidupnya untuk memberitahuku bahwa dia lebih mencintaimu daripada aku. Dia menang. Wang Qiwer tersenyum pahit saat dia berdiri. Tubuhnya bergetar ketika dia berbalik dan berjalan langkah demi langkah. Dia berjalan menuju dunia emas tanpa batas. Tidak ada yang menghentikannya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Tidak ada yang menyangka bahwa orang yang akan binasa di lembah pertanyaan cinta Yin yang ini pada akhirnya adalah Wang Donger. Huo Yuhao memeluk tubuh Wang Donger dengan erat. Dia hanya merasa bahwa hatinya telah pergi bersamanya. Pada saat ini, yang lain mengelilinginya.
Bei Bei berjongkok dan dengan lembut menggenggam bahu Huo Yuhao. Namun, tidak ada yang bisa mengatakan kata-kata menghibur. Xiao Xiao dan Jiang Nanan sudah menangis sedih. Donger sudah mati. Donger sebenarnya sudah mati, dia sudah mati karena dia ingin Yuhao tetap hidup. Tiba-tiba, Huo Yuhao mengangkat kepalanya dan membuka matanya lebar-lebar. Dia berteriak, Donger tidak mati. Donger tidak mati. Ini adalah lembah pertanyaan cinta Yin Yang. Anda dapat menghidupkannya kembali, kan? Benar. Huo Yuhao memandang ke langit. Setelah ini, dia menempatkan Wang Donger di sampingnya dan merangkak maju sedikit sebelum mulai bersujud. Tolong, hidupkan kembali Donger. Saya bersedia untuk menukar hidup dan jiwa saya dengan miliknya. Silahkan. Dia menangis keluar saat ini. Hanya dalam beberapa koltau, dahi Huo Yuhao sudah memar dan berdarah. Su Sanxi ingin maju untuk menariknya, tetapi dia dihentikan oleh Bei Bei. Bei Bei tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara di mata Huo Yuhao. Seluruh tempat tiba-tiba menyala. Wang Qiwer diseret kembali oleh kekuatan yang tak tertahankan. Garis-garis cahaya yang berbeda menerangi tubuh semua orang, menyegel mereka semua. Pada titik ini, suara acuh tak acuh yang ditakuti semua orang bergema. Dai Huabin, apakah kamu menyadari apa yang sebenarnya kamu inginkan setelah melalui begitu banyak? Petik 2. Dai Huabin tertegun. Dia mengangkat kepalanya ke langit dan menjawab, aku hanya ingin bersama Lulu. Tidak ada hal lain yang penting. Luka-luka Zulu membuatnya sedih. Namun, dia merasa sangat beruntung saat melihat Huo Yuhao dan Wang Donger. Setidaknya Zulu masih hidup. Kamu tertarik oleh kecantikan, tetapi kamu berhasil menemukan dirimu pada akhirnya. Ini menunjukkan bahwa kasih sayang itu penting bagi Anda. Anda telah melewati putaran petualangan ketulusan Anda, dan Anda akan diberi hadiah. Hadiahmu akan menjadi pergantian cinta. Anda dapat memilih untuk memindahkan luka Zulu ke tubuh Anda sendiri untuk sepenuhnya menyembuhkannya. Jika Anda tidak mau, Anda dapat memilih untuk meningkatkan kekuatan jiwa Anda dan Zulu dengan 5 peringkat. Petik 2. Setelah mendengar suara itu, mata Dai Huabin berbinar. Saya memilih untuk menerima pergantian cinta. Silakan mulai. Petik 2. Setelah mendengar sampai di sini, bahkan Huo Yuhao mengangkat kepalanya. Dia terkejut saat melihat Dai Huabin dan Zulu. Pergantian cinta. Jika ada hal seperti itu, apakah itu berarti saya bisa mengganti hidup saya sendiri dengan Donger? Dia menekan kesedihannya dan memeluk Wang Donger erat-erat ketika dia melihat tubuh Dai Huabin dan Zulu berubah. Garis cahaya keemasan melintas dan mendarat di tubuh mereka. Sesuatu yang aneh terjadi secara instan. Lengan kanan Dai Huabin lenyap seperti es yang mencair, sementara lengan kanan Zulu perlahan tumbuh. Dia juga sedikit gemetar. Dai Huabin tampak sangat kesakitan, tapi dia bahkan tidak melihat lengan kanannya. Dia hanya menggertakkan giginya dan menanggung rasa sakit. Bukan hanya lengan kanannya yang mengalami perubahan. Wajahnya juga mengalami perubahan, mulai membusuk. Dai Huabin menunduk untuk melihat Zulu. Melihat bahwa luka-lukanya perlahan sembuh, sorot matanya berubah lebih lembut meskipun dia berkeringat karena rasa sakit yang hebat. Tiba-tiba, cahaya keemasan yang menelan mereka menjadi lebih kuat sebelum menghilang bersama mereka berdua. Su Sanxi, kamu rela menyerahkan masa depanmu sebagai guru jiwa demi cinta. Sangat menyentuh. Anda juga dipenuhi dengan kebaikan. Anda telah melewati putaran petualangan ketulusan Anda. Saya yakin Anda sudah mendapatkan hadiah terbaik yang bisa Anda dapatkan. Petik 2. Tatapan Su Sanxi beralih dari Huo Yuhao dan Wang Donger. Dia mengangguk dan berkata, ya, saya telah mendapatkan hadiah terbaik. Saya akan menghargai Nanan di masa depan. Petik 2. Jiang Nanan, Anda juga telah menghilangkan trauma di hati Anda. Anda lembut dan baik, tetapi Anda tidak dapat memenuhi tugas berbakti karena apa yang terjadi pada Anda. Tetapi Su Sanxi menggenapi mereka untuk Anda, dan dengan demikian Anda juga telah lulus. Dibandingkan dengan kebangkitan Su Sanxi sepenuhnya atas Suan-Wu-nya, ganjaranmu akan kurang besar. Kekuatan jiwa Anda akan meningkat menjadi peringkat 60. Anda dapat pergi dan menemukan cincin jiwa yang cocok sekarang. Petik 2. Sinar besar cahaya keemasan turun dari langit dan menelan mereka. Jiang Nanan juga menyala dengan lingkaran cahaya putih. Saat cahaya menyala, mereka berdua menghilang. Hadiah mereka semua berlalu, dan sedang dihargai. Kesedihan di mata Huo Yuhao perlahan berubah menjadi harapan. Kapan giliran saya? Kapan giliran kita?
Saya tidak ingin yang lain selain menghidupkan kembali Donger. Zhang Lexuan, kata suara itu. Ya, Zhang Lexuan mengangkat kepalanya untuk mengintip ke langit. Ada tatapan bingung di matanya. Cinta tidak pernah merupakan hukuman. Namun, Anda hanya akan melukai diri sendiri jika Anda menikmati cinta tanpa hasil. Anda juga akan menerima hadiah terbaik, kesempatan untuk melupakan. Pergi dan temukan cinta sejati Anda. Petik 2. Lampu keemasan menyala, dan Zhang Lexuan menghilang. Ningtian, Wu Feng. Petik 2. Ningtian dan Wu Feng berdiri berdampingan saat ini. Mereka mengangkat kepala untuk melihat ke langit. Mati karena cinta dan berjalan menjauh dari rasa sakit. Anda berdua telah melewati putaran petualangan ketulusan Anda. Hadiah yang akan Anda dapatkan akan cukup berat, sehingga Anda berdua akan berbagi satu hadiah. Hadiah ini akan menyelesaikan semua masalah Anda. Ningtian, Anda akan menjadi pria mulai hari ini dan seterusnya. Pergi. Petik 2. Dua sinar cahaya keemasan bersinar bersamaan. Ningtian dan Wu Feng terkejut ketika mereka saling memandang sebelum mereka dibawa pergi. Tekanan keluarga Ningtian akan sangat berkurang jika dia seorang pria. Selain itu, dilema yang dia dan Wu Feng hadapi dalam hubungan mereka juga bisa diselesaikan. Setelah melalui 3 putaran, inilah yang dia inginkan juga. Mengubah jenis kelaminnya memang cara terbaik untuk menyelesaikan akar masalah mereka. Bei, jika aku akan mendapat hadiah, aku ingin Xiaoya. Kata Bei dengan penuh semangat. Kamu hampir tidak melewati putaran Sincerity Adventure-mu, karena kekasihmu tidak ada. Ini juga alasan mengapa lebih mudah bagi Anda untuk lulus. Anda sudah menerima hadiah Anda. Ingat, ada petunjuk dalam segala hal yang Anda lihat. Anda akan memiliki 3 kesempatan untuk melepaskan cahaya terakhir untuk menanyakan orang lain. Pergi. Petik 2. Sebelum Bei bisa mengatakan apa-apa, cahaya keemasan melintas, dan dia diseret pergi dan menghilang. Situasi setiap orang memang berbeda. Pada titik ini, yang tersisa hanyalah He Kaito, Xiao Xiao, Huo Yuhao, Wang Qiwer, dan Wang Donger. Huo Yuhao mengerutkan bibirnya dengan erat, dan merasakan dahinya bengkak. Bahkan ada beberapa noda darah di dahinya. Mempertimbangkan seberapa kuat tubuhnya, dia pasti bersujud dengan kuat. Suara itu bergema lagi, tetapi tidak memanggil Huo Yuhao dan Wang Donger. Dia Kaito, Xiao Xiao. He Kaito dan Xiao Xiao melihat ke langit pada saat bersamaan. Xiao Xiao memegangi lengan He Kaito. Meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak akan dihukum, kematian Donger masih membuat mereka sangat tegang. Di lembah ini, mereka tidak bisa mengendalikan nasib mereka sendiri. Mengungkapkan perasaanmu yang sebenarnya dalam menghadapi krisis. He Kaito, pelepasan ikatan di hatimu adalah hadiahmu. Apakah Anda puas? Petik 2. He Kaito mengangguk dengan paksa dan menjawab, aku. Namun, bisakah kamu menghidupkan kembali Donger? Petik 2. Suara itu sepertinya mengabaikan permintaannya. Xiao Xiao, kamu menggunakan cintamu untuk melepaskan ikatan dalam hati kekasihmu. Anda layak diberi hadiah. He Kaito, ungkapkan penampilan asli Anda sebagai Suhe. Ini akan menjadi hadiah terbesar bagi Xiao Xiao. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa Xiao Xiao akan meningkat ke peringkat 60. Petik 2. Sinar cahaya keemasan turun dari langit dan menelan kedua tubuh mereka. Penampilan He Kaito mulai berubah secara aneh. Saat wajahnya berkerut, dia perlahan berubah menjadi orang lain. Kulitnya masih coklat, dan dia masih botak. Namun, dia sekarang memiliki alis lebat dan mata besar, dan keseluruhan penampilannya sangat menawan. Ini adalah He Kaito yang sebenarnya. Dia sebenarnya adalah Suhe, tetapi dia telah menggunakan teknik rahasia dinasti sebelumnya untuk mengubah penampilannya. Xiao Xiao linglung saat dia menatap He Kaito. Dia sedikit terkejut, dan bertanya, jadi kamu sebenarnya setampan ini? He Kaito tertawa pahit. Sebenarnya, aku sudah lupa bagaimana penampilanku. Karena simpul di hati saya telah dilepaskan, maka biarkan saya mendapatkan kembali penampilan saya sendiri. Tidak penting lagi jika saya dikenali. Saya akan menjadi saya, dan saya adalah Suhe. Namun, aku akan selalu menjadi He Kaito-mu juga. Xiao Xiao, aku berjanji kepadamu bahwa aku tidak akan menyembunyikan apapun mulai hari ini. Petik 2. Oke, Xiao Xiao mengangguk, tapi dia masih sedikit khawatir ketika dia melihat Huo Yuhao dan Wang Donger. Di antara 7 monster Shrek, dia berbagi hubungan terbaik dengan Wang Donger. Mereka tumbuh bersama, dan telah bersama sejak mereka memasuki Akademi Shrek.
Mereka telah melalui terlalu banyak hal bersama. Dia tidak kalah sedih dari Huo Yuhao atas kematian Wang Donger. Saat ini, dia masih sangat sedih. Namun, baik dia dan He Kai itu menghilang ketika lampu-lampu emas menyala, sebelum dia berhasil membuat permintaan apapun. Pada titik ini, hanya Huo Yuhao, Wang Donger, dan Wang Qiwer yang tersisa di tempat ini. Wang Qiwer masih sedikit terpana. Matanya tak bernyawa, seolah-olah dia kehilangan semangat. Dahi Huo Yuhao memar, dan dia sedikit bergidik. Ini adalah bukti betapa tegangnya perasaannya saat ini. Huo Yuhao, Wang Donger, Wang Qiwer. 3 nasib Anda saling terkait. Namun, cinta sejati selalu saling menguntungkan, dan itu hanya bisa antara dua pihak. Itu sebabnya hanya kalian berdua yang bisa bersama akhirnya. Wang Donger sudah mati. Huo Yuhao, apakah Anda bersedia memberikan cinta Anda kepada Wang Qiwer dan mencintainya dengan baik di masa depan? Petik 2. Tidak, bukan aku. Saya hanya ingin Donger dihidupkan kembali. Harap hidupkan Donger lagi. Tidak peduli apa yang kamu lakukan padaku, aku harap kamu bisa menghidupkan kembali Donger. Suara Huo Yuhao masih bergetar. Dia menangis terseduh-seduh, dan air mata mengalir di wajahnya tanpa terkendali. Kematian satu orang adalah situasi yang saling menguntungkan bagi kalian bertiga. Setidaknya satu orang akan terhindar dari rasa sakit. Bukankah ini bagus? Jangan keras kepala. Suara acuh tak acuh terdengar sedikit marah. Tidak. Itu tidak baik sama sekali. Saya hanya ingin Donger, dan saya hanya mencintainya. Jika Anda tidak ingin menghidupkannya kembali, maka bunuh aku juga. Bahkan jika saya pergi ke dunia lain, saya ingin bersamanya. Saya tidak pernah ingin berpisah darinya. Petik 2. Huo Yuhao memeluk Wang Donger erat-erat dan menempelkan wajahnya ke wajahnya. Dia sudah tampak sangat bingung ketika air matanya jatuh ke pipi Wang Donger. Pada titik ini, ketakutan dan kesedihan di hatinya perlahan-lahan berkurang. Jika Wang Donger sudah mati, ia akan memilih untuk mati. Jika Wang Donger hidup, dia akan tetap hidup. Sementara lembah pertanyaan cinta Yin yang ini bisa menentukan nasib seseorang, tidak banyak yang perlu dikhawatirkannya setelah kematian Wang Donger, karena hatinya sudah mati bersamanya. Wang Qiwer tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak, "Saya orang yang seharusnya mati. Biarkan aku mati sebagai ganti nyawa Donger. Dengan cara ini, mereka bisa bersama. Seharusnya aku tidak muncul dalam hidup mereka. Saya memengaruhi mereka. Biarkan aku mati. Biarkan aku mati." Petik 2. Suara acuh tak acuh terdiam. Tampaknya sedang berpikir, atau lebih tepatnya, ragu-ragu. Huo Yuhao mengangkat kepalanya untuk melihat Wang Qiwer. Dia menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia berkata, "Tidak, Qiwer, kamu tidak melakukan kesalahan. Anda tidak pernah melakukan kesalahan sama sekali. Saya yang salah. Aku menyakitimu dan Donger. Sekarang setelah semuanya mencapai tahap ini, Anda harus hidup dengan baik." Yin Yang Love Quarrying Valley, apakah itu berarti bahwa kita semua berhak atas hadiah sejak kita mencapai tahap ini? Petik 2. Itu benar. Namun, orang yang mati tidak akan diberi hadiah. Lembah Yin Yang Love Quarrying menjawab. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, "Baiklah, saya tidak akan meminta Anda untuk menghidupkan kembali Donger. Alih-alih, saya harap Anda bisa membuat Qiwer melupakan saya dan semua yang terjadi di antara kami bertiga. Bisakah kamu melakukan itu? Setelah itu, mari kita tinggalkan tempat ini." Petik 2. Lupa semuanya mungkin hal yang baik dikali. Namun, apakah Anda bersedia, Wang Qiwer? Petik 2. Wang Qiwer menggelengkan kepalanya dengan kekuatan dan menjawab, "Tidak, saya tidak ingin melupakan. Saya lebih suka menanggung rasa sakit ini daripada melupakan pengalaman ini. Ini adalah kenangan paling menyakitkan namun tak terlupakan dalam hidup saya. Apakah saya mati atau hidup, saya ingin mempertahankan memori ini. Jangan bawa pergi." Petik 2. Tidak akan pernah ada kebahagiaan dalam cinta segitiga. Baiklah, saya akan mengabulkan keinginan Anda, karena ini masalahnya. Petik 2. Sinar cahaya keemasan turun dari langit dan menyinari tubuh Wang Qiwer lebih dulu. Pada saat berikutnya, dia sudah menghilang. Setelah ini, seberkas cahaya putih lainnya menyinari tubuh Wang Donger. Huo Yuhao bisa dengan jelas merasakan kehangatan dari sinar cahaya putih ini. Wang Donger mengorbankan dirinya untuk cinta. Semangatnya yang benar-benar tak kenal takut adalah terpuji. Saya akan menghidupkannya kembali. Namun,
Anda harus ingat pelajaran hari ini dan berpegang teguh pada kata-kata Anda, Huo Yuhao. Jika tidak, Anda akan menghadapi tes yang lebih sulit di masa depan. Anda harus lebih keras dari ini. Apakah kamu mengerti? Petik 2. Setelah mendengar bahwa Love Quarrying Valley bersedia untuk menghidupkan kembali Donger, Huo Yuhao tiba-tiba penuh energi. Dia mulai menjadi sangat bersemangat, dan menganggukkan kepalanya dengan putus asa. Air matanya segera berhenti mengalir. Kematian terkadang tidak menakutkan. Jalan yang akan Anda tempuh ditakdirkan untuk menjadi tangguh. Lakukan yang terbaik. Petik 2. Tubuh kaku Wang Donger perlahan menjadi lebih lembut. Kulitnya perlahan-lahan mendapatkan kembali warnanya juga, dan dadanya juga mulai naik dan turun. Energi hidupnya dipulihkan di bawah sinar cahaya putih itu. Huo Yuhao hanya merasa bahwa dia belum pernah merasa begitu lemah sebelumnya. Kematian Wang Donger untuk kebangkitannya menyiksanya lebih dari 3 tes yang harus dia lalui sebelumnya. Melihat bahwa Wang Donger perlahan pulih, dia memeluk tubuhnya seolah memegang harta. Dia tersedak dengan isak tangisnya. Setelah beberapa saat, napas Wang Donger kembali normal, dan wajahnya kembali berwarna kemerahan. Hidup, Donger saya masih hidup. Huo Yuhao akhirnya tersenyum. Pada saat ini, dia hanya merasa bahwa Wang Donger adalah hal yang paling indah di dunia ini. Suara acuh tak acuh itu tiba-tiba menghela nafas. Pada saat ini, tampaknya menjadi sedikit lebih emosional. Huo Yuhao sudah dalam kondisi sangat tegang sejak lama. Setelah mendengar desahan ini, dia bereaksi dengan cepat dan berkata, "Ada apa?" "Ada masalah dengan kebangkitan Wang Donger." Suara itu terdengar semakin tak berdaya.